Daud bukan cuma tidak balas jahatnya Saul, tapi dia buat baik pada Saul. Ini diakui oleh Saul. 1 Samuel 24, 18-20. Katanya kepada Daud, kata Saul, engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Engkau melakukan yang baik padaku, padahal aku melakukan yang jahat padamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Apabila seorang mendapat musuhnya, masakan dilepaskannya dia berjalan dengan selamat? Teks kita tidak hanya mengatakan bahwa Daud bukan orang jahat. Sebaliknya menunjukkan pada kita, Daud itu orang baik. Tahu dari mana? Ayat 8, 1 Samuel 24. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan ini. Dia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Kalau dia tidak balas jahat dengan jahat, itu sudah terjadi. Dia tidak mau mengotori tangannya dengan balas dendam pada Saul. Tapi dia bisa lipat tangan saja dan membiarkan anak buahnya yang menghabisi. Toh saya tidak perintah. Tidak. Pada waktu dia tahu anak buahnya mau menghabisi Saul, dia memerintahkan mereka. Dia tidak mengizinkan mereka untuk menyerang. Ini satu tindakan aktif mencegah pembunuhan atas Saul. Maka ini boleh dianggap sebagai perbuatan baik. Nah, dengan mencegah para pengikutnya membunuh Saul, Daud menunjukkan dia bukan orang jahat pertama. Tapi yang kedua, dia adalah orang baik. Sementara Saul berusaha membunuh Daud, Daud berusaha supaya Saul tidak dibunuh. Sementara Saul mengangkat tangan hendak membunuh Daud, Daud berusaha menahan tangan yang mau membunuh Saul. Maka apa yang dilakukan oleh Daud ini berkebalikan dengan apa yang dilakukan oleh Saul. Dan ini menunjukkan bahwa Daud itu orang baik. Dia bukan saja tidak balas jahat dengan jahat, tapi malah sebaliknya lebih dari itu, membalas jahat dengan kebaikan. Saudara-saudara, berarti Daud ini baik kepada Saul. Tapi baiknya Daud kepada Saul bukan cuma pada Saul pribadi. Bahkan sampai keturunan Saul, Daud baik pada mereka. Saul sudah mati, Daud sudah jadi raja. Waktu Daud jadi raja, apa yang ada di pikirannya? 2 Samuel 9 ayat 3. Kemudian berkatalah raja ini Daud, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Saya tanya, kalau saudara musuhan sama seorang bapak, seorang laki-laki, bagaimana dengan istrinya? Saudara musuh bapaknya, istrinya, anaknya, cucunya, saudara rambang semua. Tapi saudara bayangkan bahwa Daud ini selain berbuat baik pada Saul, tapi setelah Saul mati pun dia masih pikir, masih adakah, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kasih padanya. Ternyata lalu diberitahukan pada Daud, masih ada satu keluarga Saul, tapi timpang. Siapa namanya? Mephiboset. Akhirnya dipanggillah Mephiboset. Apa yang Daud lakukan pada Mephiboset? Cucu dari Saul. 2 Samuel 9, 10, 13. Lalu raja memanggil Siba hamba Saul itu dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul, milik seluruh keluarganya, ku berikan kepada cucu tuanmu itu. Engkau harus mengerjakan tanah baginya. Engkau, anak-anakmu, hamba-hambamu harus membawa masuk tuayannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya.
Mephiboset, cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. 13. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Kurang baik apa Daud? Luar biasa baiknya orang ini. Betapa baiknya Daud, sampai keturunan dari Saul pun, keturunan orang jahat pun diperlakukan dengan baik. Dan semua ini membuktikan bahwa hati Daud memang adalah hati yang penuh kasih. Saudara-saudara, apa yang Daud lakukan ini luar biasa. Dan ini menjadi teladan yang baik bagi anak-anak Tuhan. Tidak boleh balas jahat dengan jahat. Tapi jangan cuma sampai di sini. Harus bergerak lebih daripada itu, yaitu balaslah jahat dengan baik. Banyak kali kita sudah puas hanya karena tidak balas jahat dengan jahat. Tapi firman Tuhan tuntut lebih. Jangan balas jahat dengan jahat. Lebih daripada itu, balaslah jahat dengan kebaikan. Lukas 6 ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata padamu, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Berbuat baik.